hadir, khususnya untuk para kepala OPD, kami persilahkan untuk dapatnya menempati kursi ala-ala ya, ini dipersembahkan oleh Desa Jombok. Berkenan untuk menempati kursi undangan di sebelah mana ya, utara ya, sebelah sini ya kalau tidak salah ya. Sebelah utara, dan kepada Pani Porang yang tentunya saat ini telah berada di bawah tenda ataupun di seputaran lokasi tempat panen, kami persilahkan untuk dapatnya segera memasuki tempat acara untuk berkenan menempati kursi undangan yang telah disediakan di kursi-kursi warna hijau. Barangkali nanti boleh maju ke depan, nggih. Jadi kalau di belakang itu kayaknya kok kurang terlihat dengan sempurna gitu. Nanti barangkali Pak Wamentan nanti ingin kasih bibit yang lebih banyak, porangnya kan lumayan ya. Untuk itu kami persilahkan kepada para petani porang yang telah hadir, monggo dapatnya menempati kursi undangan yang warna hijau. Kami persilahkan biar enak, biar mudah, dan tentunya kepada para petani porang yang masih berada di seputaran area belum menempati kursi undangan, monggo langsung saja kami persilahkan untuk dapatnya menempati kursi-kursi yang telah ditata dengan rapi, dan mohon untuk tidak memindahkan nggih. Juga kepada para hadirin yang saat ini telah berada di wilayah tempat panen porang, untuk dapatnya tidak bergerombol nggih. Monggo kita saling menjaga karena kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu berkenan untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap memakai maskernya, dan sering-sering cuci tangan. Kalau cuci tangan di sini sebelah mana nggih? Kalau memang jauh dari tempat cuci tangan, monggo pakai hand sanitizer yang telah disediakan. Dan juga kami persilahkan juga atau kami harapkan kepada seluruh pengunjung yang hadir, karena kita berada di alam yang terbuka harus senantiasa dijaga. Monggo untuk sampah-sampah ataupun putung rokok ya, untuk dapatnya dibuang di tempat yang semestinya, dibuang di tempat sampah. Kalau sampah-sampah plastik atau yang lain sebagainya boleh disaku. Demikian kami sampaikan, terima kasih, dan akan segera kita ikuti dan kita nantikan bersama kehadiran dari Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia di tempat acara. Recording in progress.
Baik, sekali lagi kami sampaikan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin undangan yang tentunya pada kesempatan yang luar biasa ini telah berkenan hadir di alam yang luar biasa indahnya di Desa Jombok, Kecamatan Pule, yang pada kesempatan hari ini akan segera kita ikuti bersama sebuah rangkaian acara yang luar biasa. Ini adalah rangkaian acara yang bertaraf nasional, Panen Raya Porang Nasional 2021 yang hari ini juga akan dirangkai dengan kegiatan temu wicara. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin undangan dapat memantau melalui live streaming di Pro Pak Tani TV gitu ya. Jadi yang di rumah nanti bisa diinformasikan ke Bapak Ibu, boleh langsung lihat live streamingnya, nanti beliau yang kita banggakan bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia hadir. Boleh langsung dilihat, tidak usah jauh-jauh datang ke sini, bisa langsung buka YouTube-nya, lihat live streamingnya di Pro Pak Tani TV. Dan kami sampaikan kepada seluruh undangan yang hadir untuk berkenan tidak semuanya menyambut kehadiran dari tamu VVIP yang sesaat lagi akan segera bergabung bersama di tengah-tengah kita. Untuk itu, untuk para kepala OPD dapat berkenan menempati kursi undangan yang telah disediakan di sebelah utara. Dan kembali lagi kepada para petani porang yang tentunya saat ini hadir untuk dapatnya langsung menuju kursi undangan yang telah disediakan di kursi warna yang hijau. Dan juga kepada anggota Hipora, para investor juga dapat menempati kursi ala-ala dari Desa Jombok Bapak ya, yang di sebelah belakang. Boleh menempati, silahkan dipilih di mana saja yang sesuai dengan keinginan panjenengan. Baik, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi beliau sudah sayup-sayup terdengar suara patwal tentunya sampai sini, dan terlihat juga kendaraan-kendaraan beliau yang kita nantikan bersama akan segera bergabung di tengah-tengah kita. Untuk itu sekali lagi kami persilahkan kepada hadirin undangan untuk dapatnya tetap mentaati dan mematuhi protokol kesehatan. Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Berkenan tetap memakai masker selama kegiatan berlangsung, mohon untuk tetap menjaga jaraknya, jangan memindahkan kursi nggih. Barangkali kalau kursi yang ala-ala ini kalau dipindahkan membutuhkan banyak orang ya. Jadi untuk para petani-petani porang yang luar biasa yang hadir, yang kursi hijau jangan dipindahkan ya Pak ya. Apalagi dibawa pulang enggak boleh. Baik. Baik. Oke, sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Kalau boleh saya tanya ini. Baik, sebelum kita ikuti acara, sebenarnya saya penasaran ini Bapak Ibu yang khususnya para petani porang yang hadir. Di sini kan ada ini besar-besar sekali umbi-umbi porang yang ada di sini. Ini butuh berapa tahun Bapak untuk mendapatkan umbi yang besar seperti ini? 2, 3, 3 tahun. Satu kira-kira kisaran harganya berapa Bapak? Kalau yang paling besar inilah coba. 13 kilo berarti 13 kilo kali 7. 70 tambah 21, 91 ribu. Kalau saya bawa satu, dapat pecel berapa bungkus. Alhamdulillah sekali. Dan hadirin yang berbahagia, akan segera kita sambut bersama. Kami sampaikan selamat siang dan selamat datang kepada Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Harfiq Hasnul Khalbi, bersama para rombongan yang tentunya telah hadir di Desa Jombok, Kecamatan Pule.
Dan tentunya kami persilahkan untuk dapatnya segera menuju tempat pemanenan Raya Porang Nasional 2021. Dan untuk itu kami persilahkan untuk dapatnya memakai APD terlebih dahulu. Sebelumnya berkenan untuk memakai sarung tangan. Dan kami persilahkan selanjutnya untuk dapatnya menempati tempat-tempat yang telah disediakan untuk memanen atau mengambil umbi porang yang telah disediakan di tempat masing-masing. Dan kepada undangan yang lainnya, kami persilahkan untuk dapatnya segera menuju ke tempat acara, dapat menempati kursi undangan yang telah disediakan, dan mohon untuk tidak berkerumun. Kembali lagi kami sampaikan kepada seluruh undangan, kecuali yang memanen pada kesempatan hari ini, kami persilahkan untuk dapatnya menuju ke tempat acara. Kepada para awak media untuk dapatnya menempatkan diri pada satu titik di sebelah utara. Kami persilahkan kepada awak media yang telah hadir, mohon untuk dapatnya menempatkan posisi di titik sebelah utara. Dan untuk posisi di sebelah selatan untuk dapat di-free-kan untuk tidak berlalu lalang di belakang tempat pemanenan acara. Baik, boleh berfoto bersama. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masih berfoto bersama dulu ya Bapak-Bapak. Nanti boleh para petani kita hitung bersama-sama ya. Akan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pemanenan kita pada kesempatan yang luar biasa ini di Kabupaten Trenggalek dalam rangkaian acara Panen Raya Porang Nasional 2021. Baik, barangkali sudah menempatkan di posisinya. Masih mengabadikan foto yang luar biasa sambil menikmati udara yang sejuk, insya Allah bebas polusi di Desa Jombok, Kecamatan Pule. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dan kita hitung bersama-sama ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Monggo kami persilahkan. Baik. Ternyata tidak hanya para petani-petani porang yang handal memanen. Beliau-beliau yang kita banggakan bersama, yang telah dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Harfiq Hasnul Kholbi, juga unggul tentunya dalam memanen. Apakah panenannya luar biasa? Boleh berikan aplaus yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau saya baca dari literasi-literasi begitu ya Bapak, nanti kalau salah di ini ya, dikoreksi ya. Ternyata porang ini sudah dipanen sejak dari zaman Jepang ya. Dan tentunya alhamdulillah di masa kini porang menjadi komoditas ekspor. Gitu ya Bapak ya. Alhamdulillah sekali. Dan yang lebih luar biasanya sekali para petani-petani khususnya di Kabupaten Trenggalek ini ternyata juga membudidayakan porang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian. Alhamdulillah semakin meningkat nggih Bapak-bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya semoga dengan adanya panen Raya Porang Nasional 2021 ini perekonomian khususnya di Kabupaten Trenggalek ini semakin meningkat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kepada para undangan VIP kami persilahkan untuk dapatnya segera menuju dan menempati tempat temu wicara sebagai salah satu rangkaian dari Panen Raya Porang Nasional 2021. Boleh berikan aplaus untuk kehadiran beliau-beliau yang kita banggakan. Pada kesempatannya hari ini, selamat datang Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kami sampaikan terima kasih tentunya telah berkenan untuk meluangkan waktunya, meringankan langkah hadir di kesempatan yang luar biasa ini di Kabupaten Trenggalek. Dan hadirin yang berbahagia,
Sesaat lagi karena kita tadi sudah memanen porang dalam rangka Panen Raya Porang Nasional 2021 dan sambil beristirahat tentunya sambil menghirup udara segar sepoi-sepoi dari alam terbuka Desa Jombok, Kecamatan Pule, akan segera kita ikuti bersama rangkaian temu wicara hari ini. Dan sebelum kita ikuti bersama acara pada hari ini, kembali kami sampaikan kepada seluruh undangan yang hadir untuk dapatnya berkenan untuk mentaati protokol kesehatan. Berkenan tetap memakai masker dan mohon untuk dapatnya menjaga jarak. Kami persilahkan kepada seluruh undangan yang hadir berkenan untuk menjaga jarak demi keselamatan kita bersama. Dan segera kita ikuti bersama acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merupakan suatu anugerah yang tiada terhingga. Di kesempatan yang luar biasa ini, di alam terbuka Desa Jombok, Kecamatan Pule, bersama-sama kita dapat hadir dalam sebuah acara yang luar biasa, Panen Raya Porang Nasional 2021 yang dilanjutkan dengan temu wicara mengenai komoditas porang pada kesempatan hari ini dengan mengambil tema menuju kebangkitan ekonomi nasional dan swasembada pangan Indonesia. Dan tentunya telah hadir bersama di tengah-tengah kita Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Harfi Hasnul Halbi. Selamat datang Bapak, terima kasih telah berkenan hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Juga beliau yang cantik luar biasa, Ketua Komisi 3 DPD RI, Ibu Silviana Murni. Dan juga yang kita banggakan bersama Bupati Trenggalek, beserta Bunda Novita Hardini yang juga cantik yang luar biasa pada hari ini. Dan Wakil Bupati Trenggalek kami sampaikan terima kasih telah berkenan hadir, juga segenap anggota Forkopimda atau yang mewakili staf khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, para investor, dan dedikasi yang luar biasa kepada para petani porang yang hadir pada kesempatan hari ini. Boleh berikan aplausnya luar biasa. Dan hadirin yang berbahagia, segera kita ikuti bersama rangkaian temu wicara yang akan dipandu oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Nur Munir MAJS MTS. Kami persilahkan sepenuhnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama-sama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Harfi Hasnul Qalbi. Kita hormati bersama-sama Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Profesor Silviana Murni. Kita hormati bersama Bapak Bupati kita, Bapak Muhammad Nur Arifin beserta Ibu. Kita hormati Bapak Syah Muhammad Natanegara, Bapak Wakil Bupati Trenggalek. Para Forkopimda, Bapak Dandim atau yang mewakili, Kapolres atau yang mewakili, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Sekretaris Pengadilan Agama, dan seterusnya. Di sini juga hadir kita bersama-sama dengan kita para expert dan para businessmen. Di sini ada perwakilan dari expert dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Pramu Risanto. Ada ya?
bersama-sama dengan kita, tapi ada di Zoom meeting juga ada Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Swandi. Kita akan memohon kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri untuk memberikan arahan, dan pada akhirnya kita akan membuka acara temu wicara ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Bupati, selanjutnya Bapak Wakil Menteri, dan dilanjutkan dengan Ibu Profesor Silviana. Yang terhormat Bapak Bupati memberikan welcoming speech. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita muliakan bersama, tepuk tangan yang meriah untuk beliau Bapak Wakil Menteri Pertanian, Bapak Harfiq Hasnul Khalbi. Terima kasih Bapak sudah berkenan rawuh di Trenggalek, khususnya menyemangati seluruh petani dan stakeholder porang di Kabupaten Trenggalek. Dan juga tepuk tangan yang meriah untuk Mpok Silvi, ini Bu Silviana Murni, yang dulu kita seringnya lihat waktu di debat Pilkada DKI, kira-kira begitu. Jadi Mpok Silvi ini, jadi luar biasa, sekarang beliau ada di DPD RI dan siap mengawal meskipun bukan daerah pemilihannya beliau ini, tapi beliau sangat tertarik mengkonekkan Jakarta dan Trenggalek khususnya untuk ketahanan pangan bangsa ya Bu ya, sebagai porang, sebagai sebagai bahan pangan alternatif selain karbohidrat yang kita tahu dari nasi, jagung ataupun sagu selama ini. Kemudian juga Bapak Ipam Stanto dari staf ahli Kementerian LHK, terima kasih Bapak, karena juga kawasannya ini kawasan hutan, kehutanan, jadi ya mohon izin ini masyarakat bisa ikut mengelola kawasan hutan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu, kalau kita sebutnya green prosperity Pak gitu. Jadi di Trenggalek ini katanya ada potensi emas, tapi saya nolak untuk kemudian diambil gitu, karena di sini kawasan kars, terus hutan rakyat, hutan lindung dan lain sebagainya. Jadi saya lebih percaya kepada emas hijau, salah satunya dari porang ini. Kemudian Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda, ada Kepala Dinas, terutamanya Kepala Dinas Pertanian, Kominfo semua, dan juga rekan-rekan dari Hipora. Dan yang paling spesial di sini ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, istri saya, Ibu Novita Hardini. Kenapa beliau harus ikut gitu? Karena porang ini hilirisasinya selain untuk bahan pangan juga nanti ada produk untuk kosmetik dan lain sebagainya. Ini PKK punya program untuk gimana bayi nggak stunting, gimana anak-anak ini keluarganya sehat. Produk olahannya bisa untuk jadi nasi shiitake, kemudian bisa jadi mie, bisa jadi bahan pangan, dan apalagi ini rendah gula, jadi anti diabetes kalau makan produk-produk olahan dari porang. Tetapi ini perlu ditindaklanjuti lebih lanjut nanti dengan dinas teknis. Beliau juga punya banyak ibu-ibu yang kemudian menjadi pelaku UMKM. Dan juga seluruh investor dan juga seluruh stakeholder yang hadir, saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi satu hal saya percaya ke depan ada satu tantangan dunia bersama, yaitu apa? Bahwa kita ingin mengarah kepada satu sustainable livelihood. Kita di tahun 2030 akan dikejar bagaimana satu negara Indonesia ini bisa mencapai tantangan SDGs-nya. Dan menurut saya tidak ada gaya hidup yang sustainable kalau kita nggak engage dengan nature. Kita nggak berkolaborasi, berkoalisi dengan nature, dengan alam. Dalam hal apapun, termasuk sumber pangan, sumber energi yang baru terbarukan, ini semua kita harus engage dengan alam. Bahkan untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis komoditas yang ada di alam yang dikelola dengan baik, ini menjadi satu hal yang kita butuhkan. Makanya Pak Wakil Menteri, saya langsung teknis saja. Kita di Trenggalek ini ada sekitar 4.000 hektar yang sudah ditanam porang lahannya. Padahal kalau potensi ngomong hutan yang kita punya, kita masih punya 110.000 hektar hutan.
baik itu hutan yang dikelola perhutani sebagai hutan negara, kemudian hutan rakyat, kemudian juga ke Tegal kebun yang tanamannya yang tanaman non perhutanan. Itu kurang lebih kita punya 110 hektar, sedangkan yang di 110.000 hektar, sedangkan yang ditanam baru sekitar 4.000 hektar. Dan mulai dari tahun kemarin kita sebenarnya ingin istiqomah melalui LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, kita memberikan hibah bibit porang Pak Mentan. Cuman karena banyak refocusing, ya karena ada Pak Wakil Menteri sudah datang, saya besok gantian tak sowan gitu Pak. Memintakan bibit kira-kira gitu, memintakan bibit itu. Karena petani-petani ini dengan namanya porang ini keberanian bisnisnya luar biasa Pak. Ini banyak yang ngutang juga ini di BNI gitu. Banyak yang ngutang juga di BNI. Selain porang ada kemarin jahe. Jahe itu kita kerjasamakan sama iGrow. Jadi pembiayaannya pakai crowdfunding gitu. Nah artinya apa? Artinya petani ini sebenarnya lahannya sudah ada di perhutani, mereka sudah jadi LMDH, cuman untuk beli bibit, pengadaan bibit yang kualitas, jangan sampai ditipu orang, biar produktivitasnya bagus. Nah ini yang perlu kita kawal. Jadi kalau di kementerian kebetulan ada program itu, dan saya dengar sekarang Pak Presiden juga ingin menargetkan lewat Kementerian Pertanian bahwa capaian sekian puluh ribu hektar untuk komoditi porang, rasanya daripada kemana-mana di Trenggalek aja Pak gitu. Apalagi ini nanti di Trenggalek mau ada tol juga Pak sampai ke Kediri, terus kemudian di Kediri nanti juga. Jadi dalam jangka waktu panjang untuk masalah logistik, supply chain, insya Allah aman untuk masalah porang ini. Nah selain itu kemudian PR selanjutnya adalah hilirisasinya. Mungkin kalau untuk hanya sekedar sampai setengah jadi, kita butuh mungkin nanti kelompok-kelompok tani diberi solar dome untuk pengeringan, untuk simplisia, atau untuk untuk mengolah porang ini sampai setengah jadi. Katakanlah kalau harus ada investasi pemerintah, saya pengennya nanti BUMDes atau kelompok-kelompok tani ini bisa melakukan kelola, atau kemudian jika ada investor masuk, kita punya komitmen pemerintah siap menyediakan tanahnya, dan kemudian kita pakai mekanisme pengelolaan barang milik daerah. Sehingga nanti apakah investor lebih nyaman dengan mekanisme sewa ataukah dengan mekanisme bagi hasil, dipersilahkan. Yang penting syaratnya begini, jangan memandang petani saya hanya sebagai supplier. Kalau supplier itu kamu tekan harganya, tapi kalau kamu tekan harganya kita nggak kirim ke kamu mau apa? Kan jadi sama-sama nggak untung nanti. Kita pengen hubungannya long term gitu. Jadi apa? Ya jadikan petani kita ini mitra, betul-betul mitra. Yang namanya mitra, kalau kamu dapat untung, ya share kembali dong ke masyarakat. Entah itu lewat transfer knowledge, entah itu lewat nanti petani ini kita BPJS-kan semua dan segala macam dari sekian keuntungannya. Nah itu harus masuk di klausul kerjasama. Jadi saya nggak mau nanti sekedar pabrik cuma mau nerima-nerima kita sebagai supplier. Karena kita punya pengalaman Pak. Dulu kita punya Perusda itu BUMD Cassava. Kita dulu narasinya, oh ini Cassava ini kita bikinkan pabrik biar nanti nilai kita punya added value di daerah. Nah ternyata petani cuma setor di situ ya dibeli kayak biasanya aja. Dan setelah itu kalau diolah jadi Cassava ada untungnya, ya petani nggak dapat apa-apa lagi. Ya akhirnya sekarang pabriknya tutup karena udah nggak ada mau lagi yang nyetor ke situ. Nah jangan sampai nanti porang pun juga gitu. Jadi saya pengen yang investasi di sini ya investasinya barokah gitu loh. Ya, investasinya bener-bener lancar, menyerap tenaga kerja, terus bisa tumbuh, investasinya lama. Nah sehingga hubungan yang baik ini harus tetap terjaga. Makanya saran saya satu, jangan melihat petani hanya sebagai supplier, pandang dia sebagai mitra. Dan kalau sebagai mitra, ya ayo dirawat bareng-bareng. Kalau kamu dapat untung, kembalikan sebagian untuk petani. Entah dalam bentuk transfer knowledge, dan lain sebagainya. Dan untuk ini tadi ada juga Kepala Dinas PTSP. Jadi intinya kita semua terbuka untuk kerjasama ini, dan semoga acara panen raya ini betul-betul bisa membawa berkah. Tidak hanya di Pule saja, tetapi Trenggalek secara keseluruhan. Saya percaya emas yang paling berharga di Trenggalek ya emas hijau dan emas birunya gitu, dan salah satunya lewat porang ini. Saya dan Pak Wakil Bupati akan terus mengawal kebijakan yang baik ini beserta seluruh jajaran, dan terima kasih Pak Wakil Menteri, semoga ini bisa menjadi awal yang baik. Sekali lagi Bu Sylvie, Pak Ipam, semuanya teman-teman Hipora, terima kasih. Merdeka, maju terus petani porang Indonesia. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali
apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Muhammad Nur Arifin, harapan-harapan dan apa yang akan kita action ke depan. Pertemuan antara petani dan pengusaha porang Nusantara, Hipora. Selanjutnya kami memohon yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, khususnya apa yang telah diharapkan oleh Bapak Bupati kita. Terima kasih. Monggo dipersilakan Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Trenggalek nih yang ulang tahun. Selamat milad. Baik, yang sama-sama kita hormati, pertama ini senior kita. Kalau di Jakarta tadi Pak Bupati sudah menyebut beliau, Ibu Mpok Silvi. Jadi ini kawan saya debat ini di Jakarta. Dari mulai Ibu, ini ya Bu ya, sebelum wali kota ya. Jadi banyak sekali yang historis yang sudah terjadi antara kita. Juga ada Pak Bupati. Ini saya senang sekali, junior saya di PMII dan Nadatul Ulama. Juga ada Kang Muh nih, Kang Muhammad, Wakil Bupati. Ibu Bupati juga ada di sini. Ibu Bupati yang kelihatannya juga setia mendampingi Pak Bupati. Juga ada Pak Ipam, staf khusus, sudah bergabung. Terima kasih pada kawan-kawan, utamanya kepada seluruh masyarakat orang Indonesia. Disampaikan Pak Bupati tadi bahwa banyak hal sebenarnya yang memang jadi harapan Pak Presiden. Porang, saya sering sekali berdiskusi, bahkan mungkin marah Pak Presiden kepada saya. Beberapa hal, awalnya beberapa bulan yang lalu, itu Lebaran ketiga, kalau saya tidak salah, saya menyampaikan kepada Pak Presiden, berdua dengan beliau. Beliau sampaikan, ini jangan cuma digenjot produksinya aja nih Pak Wamen. Pak Presiden sampaikan, karena harus dipikir tadi soal hilirisasi. Justru saya sampaikan ke Pak Presiden, saya sangat concern soal hilirisasi. Di Kementerian Pertanian, saya mempunyai beberapa program, itu utamanya adalah One Government for One Local Government. Karena begitu banyak sekali daerah-daerah Pak Bupati, kawan-kawan Pak Bupati ini sebagai kepala daerah, jadi PR, banyak sekali yang belum memiliki Prusda. Untung saja kalau Jawa Timur, saya tanya Mbak Viva, ternyata cukup banyak, alhamdulillah. Tapi di luar Jawa, Kalimantan, Po Silvi ya, Sulawesi, apalagi Papua itu banyak sekali. Nah ini sebenarnya yang tadi Pak Bupati sampaikan, ini bisa membuat bergairah masyarakat. Utamanya menghilangkan pengangguran. Karena dengan terbentuknya Prusda, mulai dari tanam, panen, sampai ke kerja, artinya sudah siap dikonsumsi, baik itu konsumsi yang bisa kita makan, ataupun mungkin kalau porang utamanya bisa kosmetik, ini bisa membuat lapangan pekerjaan banyak sekali nih Pak Bupati, terserap. Nah ini yang saya sampaikan ke Pak Presiden. Kami di Kementerian Pertanian berkonsentrasi pada produksi. Kalau soal industrinya mungkin di teman-teman terkait, ada di perindustrian, mungkin perdagangan, Bu Silvi, di BUMN juga demikian saya sampaikan ke Pak Erik. Ini semua untuk membuat harapan Pak Presiden, utamanya sektor pangan yang jadi sandaran ini benar-benar sesuai harapan. Jadi 16,28% penyumbang APBN dari Kementerian Pertanian bukan cuma menjadi di tahun 2020 saja. Saya sampaikan ke kawan-kawan, di sini ada kawan-kawan saya dari Kementerian Pertanian ikut hadir, ada staf khusus dan lain-lain. Pak Suwandi, Dirjen TP mungkin secara daring ya. Saya sampaikan bahwa ini bukan murni prestasi kementerian. Ini banyak sekali kontribusi masyarakat. Karena COVID 2020 bulan Maret, hampir setahun sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun, ini melambat. Saya senang sekali bahwa masyarakat terus mencari penghidupan. Adanya 3 juta sampai 4 juta petani milenial, petani baru, itu sekitar dari 3 sampai 4 juta itu sekitar 70% itu petani milenial, sesuai juga dengan harapan pemerintah, Pak Presiden dalam hal ini sebenarnya berkah dari COVID.
Ini ironis, karena adanya COVID justru membuka lapangan pekerjaan yang lain. Nah ini semua harus kita syukuri, tapi kita tidak boleh terlena, saya sampaikan ke kawan-kawan, 3-4 juta ini bisa lebih meningkat lagi. Karena pangan diharapkan ke depan, tadi Pak Bupati sampaikan, di tahun-tahun mendatang sampai 2030 ke depan ini memang menjadi sandaran untuk semua orang. Tapi kita harus pikirkan hilirisasi sampai retail. Karena dengan retail inilah kita bisa menguasai pasar dunia. Saya sampaikan ke Pak Presiden, mohon izin saya akan terus memacu, memotivasi kawan-kawan di daerah untuk segera mendirikan Prusda. Bekerja sama dengan swasta silahkan. Artinya di sini ada himpunan macam-macam, yang sekarang kita hadir ini adalah kebetulan Porang, banyak sekali di Kementerian Pertanian, silakan pintu ruangan kerja saya terbuka, di sana juga banyak sekali informasi di Litbang kita, BPSDM kita, banyak sekali produk turunannya. Ini bisa menjadi tolak ukur, walaupun kekhawatiran Pak Presiden yang saya sampaikan tadi, beliau khawatir kalau demand-nya terlalu tinggi mempengaruhi harga pasar. Hukum ekonominya Pak Wamen. Saya sampaikan Pak, kita konsentrasi produksi. Nah kalau soal nanti bagaimana menjualnya, menstabilkan harga, kita bicara lagi. Karena saya yakin sekali, biasanya kreativitas akan muncul di tengah jalan. Kita mampu berinovasi. Bisa macam-macam produk kita ciptakan, penelitiannya juga cukup banyak. Di Kementerian Pertanian mungkin juga di daerah Pemda-Pemda juga banyak, dinas-dinas UPT terkaitnya juga banyak. Jadi ini semua harapan kita. Harapan Pak Presiden, Pak Bupati saya sampaikan khusus karena hari ini terkonfirmasi, saya sampaikan ke Pak Presiden. Tadi saya Zoom jam 10 pagi di kendaraan, acara dengan Pak Menko yang dihadiri oleh Pak Presiden. Sebelumnya saya informasikan, saya menuju Trenggalek. Di sana ada bupati yang usianya sangat muda, tapi cukup berpengalaman. Terus saya sampaikan Pak, ini untuk memupuk generasi, regenerasi terus. Jadi harapan Bapak, petani milenial, petani berdasi, korporasi yang membentuk, koperasi yang membentuk korporasi, ini juga bisa tercapai. Karena Pak Presiden selalu menyampaikan kepada saya, kenapa sulit sekali membuat anak muda ini tertarik bidang pangan. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, 2 hal Pak. Pertama trust, kedua income. Karena di semua kunker saya sampaikan bahwa anak muda ini sekarang sudah melek teknologi. Begitu mudahnya mengakses internasional. Jadi kalau trust ini adalah soal masalah ruang lingkup pertanian. Mudah diakses, pengadaan benih, pengadaan bibit, terus alsintannya, terus pupuknya, berbagai macam hal. Terus distribusinya juga diharapkan jangan sampai terganggu. Ini perlu sekali kerjasama Pak dengan Pak Bupati ini, khususnya Trenggalek, bagaimana kita mensinergikan ini supaya nggak kapok para petani ini. Kok susah bener jadi petani? Padahal sebenarnya hasilnya ini bisa yang Pak Bupati sampaikan, mudah-mudahan Pak Bupati istiqomah, bahwa daerah harus lebih majority daripada swasta. Pemerintah. Dengan demikian artinya bahwa proses-proses yang kita harapkan, keberpihakan kepada masyarakat tentunya akan tercapai. Nah ini yang saya sampaikan satu hal. Terus Pak Presiden juga sampaikan, bagaimana caranya selain trust itu? Tentu income. Income ini bisa kita desain, karena pasar jangan sampai yang membentuk kita, Pak Bub, tapi kita yang membentuk pasar. Saya tadi berdiskusi dengan Pak Bub, dengan Bu Silvi dan kawan-kawan di Pendopo sebelum ke lokasi. Saya lihat semangat Pak Bupati membela masyarakat lebih diutamakan kelihatannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri untuk Pak Bupati dan keluarga. Alhamdulillah ini semua saya lihat Porang juga cukup berhasil di sini Pak Bupati ya. Ini mudah-mudahan ke depan terus berlanjut demikian, bukan cuma sekedar wacana Pak Bupati. Jadi silaturahim kita kali ini memang membawa berkah untuk kita semua. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahil muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Harfiq Hasnul Qalbi, pesan-pesan yang telah disampaikan khususnya kepada Dinas Pertanian. Di sini ada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Bapak Didik Susanto. Bapak Wakil Menteri juga mendorong supaya ada perusahaan daerah. Maka alhamdulillah di sini juga ada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek, Bapak Agus Setiono. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wamentan tadi bisa terrealisasi dan para petani dan para pengusaha juga mendengar dan saling bersinergi di dalam Hipora. Insya Allah. Selanjutnya kita akan memohon kepada yang terhormat Ibu Profesor Silviana Murni. Beliau adalah Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Kita berharap backing dari Ibu Silviana Murni khususnya dalam hal regulasi apa yang berjalan di Senayan yang berkaitan dengan porang. Kami memohon yang terhormat Ibu Profesor Silviana Murni untuk menyampaikan. Monggo, dipersilakan Ibu. Tanpa Silvinya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saya bangga betul dengan beliau. Ketika saya pilkada, beliau mendukung saya. Pilkada rasa pilpres katanya. Dan saya bangga dengan beliau, ini anak muda. Kalau saya dulu waktu pilkada berdampingannya dengan Brondong. Sekarang dia lebih dari Brondong karena jauh dari usia anak saya. Masih 31 tahun dengan istri yang cantik. Kenapa cantik? Karena pakai kosmetik porang. Pak Wabub, terima kasih sudah hadir di sini, para petani, khususnya Kak Pram ini yang insya Allah menjadi Kakwarnas nanti ke depan. Amin. Para petani porang yang saya cintai, saya banggakan, termasuk masyarakat Tipora yang ada di sini, Pak Seroji, Pak Habib. Isinya Pak Habib juga udah pakai porang, loh, saya lihat cantik gitu. Saya bersyukur saya berada di Trenggalek ini. Kenapa? Karena saya ini kebetulan adalah Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia DKI Jakarta. Jadi kaitannya pasti dengan pertanian. Nah, kemudian saya memang diutus oleh Pak Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI kita yang kebetulan ada acara bersamaan, jadi dia tugaskan saya sebagai Ketua Komite 3. Saya jadi teringat ketika Pak Jokowi menyampaikan saat di Madiun ya. Saat di Madiun ketika panen porang ini, beliau menyatakan jangan sampai, peresmian pabriknya ya, jangan sampai porang itu dikirim ke luar negeri itu dalam bentuk mentah. Tapi harus dalam bentuk olahan. Kenapa demikian? Karena kalau dalam bentuk mentah, mereka mengkreasinya itu jauh lebih jago dari kita. Kenapa? Karena semuanya ada. Dana ada, SDM ada, fasilitasi oleh negara. Nah sementara kondisi kita saat ini lagi pandemi, refocusing semuanya untuk pandemi COVID-19. Nah karena itu saya juga mengingatkan, saya bangga nih karena ada sahabat saya, Pak Wamen di sini, sudah sehati kita. Beliau memikirkan bagaimana hilirisasinya, bagaimana kelanjutannya. Jangan kita dimimpi-mimpikan euforia ketika buah merah, masih ingat? Bagaimana semua akhirnya orang menanam buah merah. Jarak pagar, ingat, mengkudu, itu semua akhirnya petani-petani nanam semua. Tapi kita mesti lihat ke depannya. Negara mana yang membutuhkan, berapa banyak demand-nya. Kita sebagai supplier cukup tidak? Kalau misalnya tidak laku bagaimana? Karena itu yang mesti dipikirkan adalah hilirnya. Ini nampaknya Ibu Bupati yang cantik ini tenang-tenang tapi sudah berpikir jauh.
mau kerjasama dengan para pembuat produsen make up. Kita banyak sekali di Indonesia ini. Kalau saya menyebutkan namanya tidak enak, tapi yang jelas saat ini sudah banyak sekali produsen make up di Indonesia. Jadi beliau akan kalau perlu membuka pabrik olahan porang yang akhirnya menjadi make up. Bayangkan tenaga kerja yang bisa bekerja di pabrik kosmetik itu luar biasa. Shiratake itu di Jakarta luar biasa. Bukan hanya di Jepang, bukan. Kenapa? Perempuan kalau mau langsing jangan makan beras. Makan beras shiratake. Dari mana? Dari porang. Karena karbonya sedikit. Betul Pak? Nah, tuh. Karena langsing ini makan shiratake dari porang. Bayar. Luar biasa kan? Nah jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan Hipora. Nah, Hipora dengan beliau Mentan sudah ada nih depan kita, jadi sinergisitasnya insya Allah akan terwujud. Pikirkan bukan hanya hulunya bagaimana kita bisa mengirim ke Jepang, ke Vietnam, ke Cina, tapi what next petani-petani kita ini. Tadi dikatakan oleh Pak Bupati jangan hanya kita menjadi supplier saja, tapi mitra. Kalau mitra itu mesti saling menguntungkan, take and give-nya ada. Bagaimana kalau kita menjual dengan harga sekian tapi ada transfer of knowledge. Artinya ngasih ilmu. Ngasih ilmu kepada petani kita bukan sekedar selesai. Sudah kita jual harganya sekian. Selesai sudah tidak laku lagi, tidak lagi ngetren lagi. Petani-petani kita nyungsep semua. Enggak ada lagi mata pencarian pekerjaannya. Sementara tanah semua sudah ditanami dengan porang. Nah ini ada what next-nya apa? Tadi. Oh ternyata nggak usah tahu kita ke sana. Kalau nggak laku, ada pabrik kosmetik, jual ke sana. Nah ini yang perlu difikirkan. Kita sudah punya contoh banyak. Buah mengkudu, bagaimana euforianya begitu luar biasa. Saat ini, coba googling, porang itu harganya sudah mulai menurun. Sementara kita lagi bergerak. Unsur kejaksaan terima kasih datang ini Forkopimdanya. Saya jadi ingat waktu saya wali kota nih, saya wali kota juga seperti ini, maunya di tempat-tempat yang langsung gitu. Jangan tempat-tempat yang hotel gitu. Kalau ini kan membuat kita makin dekat dengan masyarakat. Cerdas ini bupatinya, kalau nggak cerdas nggak 2 periode. Kita doakan semoga sebentar lagi jadi gubernur Jatim. Amin. Lo harus gitu doanya, harus what next apa. Jangan berhenti di sini. Karena kan kita harus menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Harus bermanfaat apapun kita. Bagaimana besok kita ini harus itu bersinergi dengan kejaksaan, jangan bentar-bentar periksa Pak. Paling enggak diingetin awal-awal gitu loh, kalau udah mulai menyimpang jangan ditungguin, dibelokkan gitu, jangan. Gitu. Saya 31 tahun Pak di Pemprov, saya bermitra dengan semuanya. Ingatkan waktu pilkada bagaimana mondar-mandir Bareskrim? Capek benar, selesai pilkada, selesai semuanya gitu. Tapi ya itu saya bilang, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tempatkan aku di tempat yang penuh berkah. Kalau enggak saya jadi wagub, enggak mungkin saya ke Trenggalek. Karena saya ketua Komite 3, DPD RI se-Nusantara, saya akan expose ini porang. Ayo 34 provinsi di Indonesia, tanam porang tapi pikirkan hilirisasinya. Jangan cuma ikut-ikutan ngetren porang, tanam di sana, kasih modal, ternyata hilang. Begitu Pak Munir. Semalam beliau moderatornya langsung India, Thailand, Vietnam moderatornya. Tapi lupa nanti sama yang di belakang Trenggalek gitu, lupa nanti. Tapi itu bahwa kita expose artinya bahwa kita siap. Sumber daya alam kita luar biasa, luar biasa. Betul Kak Ipam? Nah, ajak itu pramuka-pramuka, kalau pramuka udah bergerak semua, luar biasa. Ya. Jadi saya suka sekali ke Trenggalek karena tempatnya juga nyaman di sini, di yang asri. Ini kalau karena saya fotografi, saya pikir tempatnya bagus sekali untuk foto-foto, apalagi modelnya beliau. Mantan foto model soalnya, ini mantan anak band. Mantan anak band yang kiai. Betul Pak Wabud? Siap-siap ya kalau beliau nanti naik kayak Mas Dardak, beliau gantikan. Wah harus punya begitu dong. Gitu. Ya kalau mau lawan-lawan ya saya siap jadi jurkam.
Ya Bapak dan Ibu sekali lagi, mari kita terus bergerak maju, bergerak terus, jangan takut. Wah nanti kalau, jangan. Saya ini hanya me-warning, mengingatkan. Harus ada apa step berikutnya. Bukan melarang untuk kita pasang nanam porang, bukan. Tapi what nextnya, apa setelah itu yang mesti difikirkan. Beliau sudah punya konsep-konsep yang luar biasa. One company, one local government. Satu perusahaan, itu satu dengan local governmentnya harus jalan. Kalau nggak digandeng, ingat 3 pilar yang harus bersinergi kalau kita mau sukses. 1, pemerintah baik pusat maupun daerah. 2, swasta. Yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Kalau 3 pilar ini bersinergi, insya Allah ini akan jalan. Kalau swasta jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, masyarakatnya mau enggak gitu. Enggak boleh. Saya yakin, kenapa? Kenapa saya begitu yakin dengan Trenggalek? Karena meroket. Nah ini aja tagline-nya udah gitu, meroket jauh ke depannya. Ya insya Allah kalau anak muda kan gitu enaknya. Dulu waktu saya ikut AHY gitu, waktu foto, pakai begitu. Padahal dia lupa umur saya udah 58 waktu itu. Untung saya biasa olahraga dan jogging gitu, jadi nggak pernah ke seleo sininya gitu ya. Sekarang udah 63, cucu udah 5. Tapi harus semangat, nggak boleh kalah gitu. Apalagi sama ibu, aduh Bu Bupati ini masih cantik sekali. Semangat, artinya nggak boleh kalah semangatnya, tetap kita harus hidup. Nah jadi Bapak dan Ibu, khususnya para petani, di sini ada petani asli. Mana yang petani asli? Nah ini, beneran Pak kok ganteng petani? Beneran Pak? Oh karena por ya? Luar biasa, alhamdulillah. Istri berapa Pak? Ini biasanya kalau sukses ekonominya langsung istri jadi. Tapi saya yakin sama Pak Bupati nggak akan bergeser, cuma sak mata wayang. Insya Allah kita doakan. Kalau nggak ketahuan. Jangan, saya ngawal nanti. Kalau di Jakarta saya kawal itu. Saya bangga juga nih sama Satpol PP, saya mantan PLT Kepala Satpol PP di Jakarta gitu. Jadi perempuan-perempuan semangat ya. Saya lihat jalannya. Bapak petani, Ibu petani juga. Ibu petani juga, oh enggak. Saya pikir kok petani alisnya bagus ya. Pakai porang juga katanya, weh. Pakai porang juga. Para petani saya doakan Bapak tetap semangat, tetap membuat tanaman-tanaman porang, pikirkan. Nanti yang mikirkan ke depannya biarlah para pejabat tinggi kita. Beliau yang memikirkannya, bagaimana pasarnya, bagaimana ke depannya. Kalau nggak laku ya Pak Bupati sama Bupati suruh beli gitu ya. Kalau nggak laku harganya harus beda dengan yang lain, nanti dipasangkan. Kalau Pak Bupati nggak punya duit tanya sama Mentan. Nanti saya ngomong langsung sama Pak Sahrul Yassin Limpo. Ini udah janji wamen ya. Ya para petani saya doakan hidupnya makin makmur, makin sehat ya. Pesan saya sayang istri ya. Jangan cari lagi Pak. Nanti susah Pak, 1 aja ribet Pak, apalagi 2 Pak. Ya. Terima kasih Bapak dan saya sekali lagi maafkan saya lahir batin. Salam hormat dari Pak Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI. Beliau adalah Dapil Jawa Timur yang juga sangat concern. Insya Allah nanti beliau juga akan datang kemari karena ini adalah anaknya beliau juga gitu ya. Anak asuhnya, anak yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin, sukses terus, meroket Trenggalek. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq liaqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Profesor Silviana Murni yang telah memberikan encouragement psikologi supaya kita semangat para petani dan para pengusaha dan bersinergi yang didukung oleh negara, oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya kami ingin mendengar juga apabila ada yang bisa ditingkatkan dari segi tanah karena petani-petani ini butuh tanah. Maka yang mengatur tanah itu pada dasarnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini ada expert dari Ministry of Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Pramurisanto. Kami mohon untuk memberikan 1-2 menit dan nanti pesan-pesan kami mohon disampaikan kepada Bapak Menteri. Monggo. Ibu Menteri, ya, Ibu Menteri.
MC, moderator, Pak Wamen yang saya hormati, Bapak Bupati beserta Ibu. Tadi keselio kakinya sepatunya sepatu baru kayaknya. Bapak Wakil Bupati, Ibu Silvi, Kakak Silvi, karena beliau teman pramuka saya, beliau Kak Kuarda di DKI, dan akan mengawal saya di Kuarnas. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Bu Menteri kepada kita semua. Beliau nggak bisa datang dan saat ini saya menjadi mata beliau, bukan mata-mata ya, matanya Bu Menteri, sehingga kemudian bisa melihat langsung seperti apa kondisi saat ini. Kalau tadi dimintakan bagaimana masalah pertanahan, insya Allah kalau masalah lahan saya akan koordinasi dengan Perum Pertani. Perum Pertani ada nggak hadir? Perum Pertani? Oh, oke, sip. Nah, nanti saya akan kawal, saya awasi betul apakah dia memberikan buat kemakmuran buat masyarakat sini apa enggak. Soalnya kalau enggak akan digeser ke Papua katanya. Oke. Masalah tanah insya Allah kita akan koordinasi, kita masih punya banyak lahan, banyak sekali lahan di sini ya. Kita bisa manfaatkan dengan baik. Jadi nanti pemerintah akan hadir, kita akan hadir, dan juga buat masukan kita semua, saya coba ambil contoh Pak Wamen, Pak Bupati, bahwa di Malaysia itu ada nama seperti, kalau kita menyebutnya transmigran, di sana saya lupa namanya apa di Malaysia. Jadi ketika mereka dikasih tanah 2 hektar, disuruh tanam A, tanam B, tanam C misalnya, kemudian mereka ada yang gagal panen atau kemudian juga berhasil tapi tidak ada yang beli, maka pemerintah harus hadir. Nah, harapan kita adalah apapun kondisi, apalagi kalau orang berhasil, maka pemerintah harus hadir, jangan pernah meninggalkan masyarakat. Ya, jadi apa yang ditanam harus dikawal terus, dan ketika sudah jadi harus dikawal bagaimana mereka supaya dengan baik bisa disalurkan dengan baik. Jadi dan bantu dengan informasi yang tepat. Kemudian bantu tadi sudah dikatakan oleh Pak Wamen dan Bu Silvi bahwa hilirnya akan dibantu. Nah, hulunya saya coba berkoordinasi dengan Perum untuk bisa menyiapkan lahan sebanyak-banyaknya. Ya, tuh sebanyak-banyaknya berarti luar biasa kan, tinggal bagaimana kemampuan Trenggalek untuk mengolah ini. Nah, kepada para petani, banyak-banyaklah juga berinovasi. Sekarang sudah banyak banget kita menemukan informasi dari Google. Jadi jangan lupa melibatkan anak-anak muda, jangan lupa, karena mereka pemilik masa depan dan mereka yang bisa lebih berinovasi dibandingkan kita. Bukan mengalahkan, tapi seperti tadi sudah disebutkan, nantinya putranya juga menjadi salah satu petani di sini. Nah, dan jangan lupa seperti Bu Silvi tadi sampaikan ya, para petani memang betul mulai dari awal diniatkan harus muliakan istri kelihatannya. Kalau kita tidak memuliakan istri, uang nggak sampai ke rumah, nggak jadi semuanya. Benar. Itu fakta yang memang harus diinikan. Jadi jangan sampai kemudian mampir ke rumah lain. Bukan, maksudnya memberikan informasi bahwa memuliakan istri itu segalanya. Artinya jangan lupa fokus di dalam mengembangkan keluarga itu dari porang, dan insya Allah kalau tadi Bupati sudah menyiapkan segala, sudah pasti itu dipegang omongannya dan pasti akan kita akan sukses. Tinggal kita saja mau mengikuti itu apa enggak. Ikuti aturan main beliau, ikuti pemimpin kita, imam kita, dan selanjutnya sudah urusan beliau mau masarkan di mana, kita tugasnya produksi aja sebanyak-banyaknya dengan kualitas sebanyak mungkin. Dan mudah-mudahan saya juga punya tim di dalam, saya punya sekolah sampah Nusantara, saya juga punya tim bagaimana memupuk sebuah tanaman menjadi lebih banyak. Suatu saat saya akan kembali ke sini untuk membawa ahli itu untuk bisa memberikan formula yang keren. Saya janji itu. Oke, insya Allah saya akan hadir lagi, tentunya dengan undangan Bupati, tentunya dengan izin beliau. Oke, itu aja. Jadi mungkin saya sampaikan sekali lagi bahwa Perum Pertani akan mengawal ini, memberikan lahannya untuk para petani dan manfaatkan dengan baik. Tolong manfaatkan dengan baik. Fokus betul dengan apa yang akan kita tanam, karena nantinya ini akan kita menjadi, tadi kalau bilang meroket, kita akan menjadi pilot project buat tempat yang lainnya, ya. Jangan mengirimkan sesuatu yang masih mentah, tapi diolah dengan baik dan cari banget turunan apa saja seperti kelapa, mulai dari akar sampai buahnya segala macam, daun-daunnya itu bermanfaat. Cari seperti apa manfaat yang diberikan oleh orang, pasti akan ketemu nantinya. Mungkin kita akan mendapatkan tumbuhan-tumbuhan baru yang mungkin belum ditemukan tempat lain.
Itu aja, mohon maaf kalau ada kurang-kurang yang berkenan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Pramu Risanto dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dinamika bahwa informasi Bapak Wakil Menteri akan harus segera kembali ke Surabaya untuk take off. Maka sekarang ini harus ada komponen terakhir yang akan menyampaikan, yaitu dari petani sekaligus pengusaha, dan ini akan disampaikan oleh expert kami dari Hipora, yaitu Profesor Dr. Insinyur Simon Bambang Wijayanarko, 1 atau 2 menit, dari Fakultas Teknik Pertanian Universitas Brawijaya dari Hipora. Monggo dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmati liman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara tidak terduga saya perkenalkan Pak, saya Simon Bambang Wijayanarko. Orang-orang sudah tahu saya profesor Pak. Tapi saya sebetulnya suka dipanggil Pak gitu aja, karena kalau sudah disebut prof itu jaraknya jadi jauh dengan orang lain gitu. Jadi saya fokus saja kadang 1-2 menit. Yaitu memang masalah terbesar kita di industrialisasi. Kelemahan kita di bengkel. Kita tidak bisa punya sistem infrastruktur yang seperti di Cina. Tetapi masalah itu, kami dari Fakultas Teknologi Pertanian, saya sendiri sebagai ketua proyeknya dari Rispro LPDP Pak, tahun 2018 sampai 2020, sudah mungkin kalau ada waktu kami bisa sampaikan kegiatan kami. Kami sudah bisa menghasilkan tepung persis seperti PT Ambiko. Yang tidak bisa kita lakukan adalah ekspor seperti Ambiko ke Cina. Ambiko Pak kemarin di pertemuan dengan Pak Menteri, saya hadir Pak dengan Mentan kemarin, Pak Johan hadir juga. Dia bilang 200 ton dia ekspor. Kenapa? Karena dia sudah ada di bisnis itu sejak tahun 1976 sampai sekarang. Jadi dia punya jalurnya. Satu, dan dia sudah gede. Kami dari Fakultas Teknologi Pertanian dari Kementerian Keuangan dapat dana kira-kira 3,5 sampai 4 M, sudah bikin pabrik mini Pak. Bapak bisa tinjau di pabrik tempat kita, pabrik kita juga bisa ditinjau untuk itu, dan kita siap untuk mendirikan replikasi pabrik itu di tempat lain ya. Cuman masalah yang utama adalah kualitas, kan memerlukan proses. Saya yakin di Kementerian Pertanian juga sudah banyak produk-produk olahan yang sudah kita bikin. Kita sudah juga jualan mie, tetapi masalah terbesarnya adalah orang-orang kita, mohon maaf saya bukan, kebetulan saya kurus gini, memang saya makan tepung saya sendiri. Ya begitu. Jadi konsumen untuk produk hilirisasi dari tepung, no. Jawabannya no. Hanya orang-orang yang, mohon maaf ibu yang cantik ini, yang mau kurus saja yang mau beli. Kalau yang nggak mau kurus, nggak mau beli dia Pak. Jadi permintaan tentang beras porang sama mie shirataki itu rendah Pak. Tinggi hanya di luar negeri. Karena itu Cina sama Jepang impor dari kita. Gitu loh. Jadi PT Ambiko sudah mengekspor ke Cina 200 ton itu dengan kadar persis seperti punya saya, yaitu 60%, 60 mes, itu diproses ulang di sana. Gitu. Seperti Pak Bupati tadi sampaikan bahwa memang ya kalau sudah swasta seperti itu Pak, beli sudah. Nah saya prihatin kalau makin banyak. Saya waktu proyek itu beli 12.000 Pak, tahun 2020 Pak Purwanto kalau ada di sini, betul itu. Tapi sekarang enggak bisa di atas 7.000. Pabrik nggak mau, kenapa? Permintaan ke Cina turun Pak saat ini, karena dia panen raya juga. Jadi oleh sebab itu memang betul kita jangan euforia dengan produk primer seperti ini, tetapi semua orang nanam produk 7.000 nanti kalau sudah makin banyak turun 5.000 nanti. Nanti begitu kalau tidak ada industrinya. Nah, oleh sebab itu kami dari Fakultas Teknologi Pertanian siap membantu di dalam proses penepungan dan proses olahannya untuk itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat terutama anak muda untuk terjun ke bidang industrialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Simon Bambang Wijayanarko, expert kita, beliau petani sekaligus industriawan.
dan siap akan bersama-sama dengan Hipora untuk memajukan bapak-bapak petani dan para pengusaha bersama-sama. Baiklah, kita sudah berakhir acara di sini dan kita nanti akan mengikuti arahan dari panitia akan dibawa kemana untuk barangkali masih ada waktu untuk berbicara non formal di sebuah tempat. Akhirnya dari saya sebagai moderator di dalam acara di ruang terbuka ini, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusinya di tempat lain katanya. Baik, boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk rangkaian acara Temu Bicara pada kesempatan hari ini. Dan barangkali dan tentunya di kesempatan yang luar biasa ini karena kita sudah berada di alam terbuka yang penuh dengan porang-porang yang jumbo. Alangkah baiknya kalau kita mendokumentasi yang luar biasa untuk porang dari petani akan diserahkan kepada Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Monggo kami persilahkan kepada perwakilan dari petani yang akan menyerahkan porang yang luar biasa jumbonya ini tentunya hasil asli dari Desa Jombok, Kecamatan Pule yang akan langsung diserahkan kepada Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Boleh berikan aplaus yang luar biasa tentunya pada kesempatan yang hari ini. Boleh diabadikan terlebih dahulu sebagai momen yang luar biasa porangnya dari Kabupaten Trenggalek telah berhasil dipegang secara langsung oleh beliau yang kita banggakan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Boleh sambil berfoto barangkali? Kita dokumentasikan terlebih dahulu. Baik, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara Panen Raya Porang Nasional 2021. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini tentunya dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan yang luar biasa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang luar biasa dan tiada terhingga kepada jajaran Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah hadir, Ketua Komisi 3 DPD Republik Indonesia, staf khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan seluruh pihak yang tentunya telah mendukung rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Dan juga kami sampaikan informasi untuk dapatnya berkenan beristirahat sejenak kepada yang terhormat Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ketua Komisi 3 DPD Republik Indonesia, Bupati Trenggalek beserta Ibu, Wakil Bupati Trenggalek, Profesor Dr. Insinyur Simon Bambang, dan staf khusus KLHK dan juga perwakilan dari DPP Hipora untuk dapatnya beristirahat sejenak di Aula Balai Desa Jombok. Demikian kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.